ada tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kalau hidup kita akan berakhir. Allah berfirman, dulu saya bacakan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 37. Ini ayat dahsyat sekali mengingatkan kepada kita, sudah banyak tanda-tanda dalam diri kita kalau ajal akan datang. Maka semua orang harus punya persiapan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian di waktu yang sudah cukup dan telah datang kepadamu an-nadhir, peringatan-peringatan tentang akan datang ajalmu itu, maka rasakanlah karena orang-orang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah teman-teman sekalian, ayat ini kata ulama tafsir, makna daripada an-nadhir, waqad ja'akumun nadhir, datang kepada kalian peringatan, maksudnya peringatan-peringatan yang menunjukkan kalian akan meninggal dunia. Banyak pendapat ulama tafsir. Yang pertama, yang paling umum ulama bilang demam. Siapa di antara kita yang belum pernah demam? Yang sudah pernah rasakan demam, berarti sudah ada tanda-tanda kematian dirinya. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, beliau demam. Bahkan demamnya sangat tinggi. Dan beliau minta agar sahabat menyiramkan air ke tubuh beliau. Bukan berarti begitu demam sekali kita akan meninggal. Tetapi kata ulama tafsir, surah Fatir ini menandakan, bukankah kami Allah mengatakan kami telah panjangkan umur di waktu yang cukup dan telah datang kepadamu an-nadhir, peringatan bahwasanya ajalmu akan datang, maka segera beramal. Pendapat pertama ulama adalah demam. Anda bisa cari nanti tafsir surah Fatir, surah 35 ayat 37. Anda akan lihat makna ini. Yang kedua, kata ulama adalah munculnya uban. Itu menandakan tanda-tanda kematian. Bukan begitu keluar uban mati, tetapi itu sudah peringatan. Makanya anak bayi, anak-anak, itu kan belum ada ubannya. Tapi kalau sudah mulai 30 tahun ke atas sudah mulai ada muncul uban. Nanti makin tambah, akhirnya bisa uban semua. Itu sudah tanda-tanda kematian. Artinya jangan tunggu mati baru nyesal. Ini ulama menafsirkan ini ya. Kemudian makna yang ketiga adalah adanya generasi yang datang sebagai pengganti. Bapak ibu punya anak. Dulu waktu kita lahir, tanda-tanda kematian orang tua kita. Karena kita akan tumbuh besar dan menggantikan mereka. Sekarang mereka meninggal orang tua kita, anak-anak kita sudah ada. Berarti kita juga sudah dapat tanda-tanda kematian karena sudah ada generasi pengganti kita. Yang keempat, didahulunya kita meninggal oleh orang-orang yang terdekat. Tetangga kita, kemudian kerabat, orang sekotah kita, teman sekolah dulu. Mereka meninggal. Berarti menandakan kita juga meninggal. Ingat teman-teman, mati itu misterius. Jangan pernah berpikir saya mati nanti kalau saya masuk di ruangan ICU. Saya mau tanya, coba Anda jawab secara akal sehat Anda. Mana lebih banyak jumlahnya penghuni rumah sakit atau orang yang lula lalang di depan rumah sakit? Kalau kita gabung semua pasien, semua tenaga medis, semua tenaga administrasinya, anggap di rumah sakit itu 1000 orang, tetap lebih banyak orang yang lula lalang dalam seharian. Berarti menandakan orang mati sehat lebih banyak. Jangan menghayal nanti saya sakit baru meninggal, tidak. Itu poin. Poin yang lain teman-teman sekalian. Saya pernah lihat depan mata sendiri di kota Makassar, di kota yang Allah mudahkan kami lahir waktu itu. Kebetulan rumah ayah saya di pinggir jalan raya. Subhanallah, di jalan protokol kota Makassar. Karena ibu kami, salah satu istri ayah kami itu dokter, maka beliau bangunkan buat rumah sakit. Cukup besar, lumayan klinik. Kita tidak ada rumah sakit tapi klinik gitu ya. Nah ada satu anak muda, saya lagi ada di teras waktu itu, di lantai 2 rumah, lagi ngeliat ke jalan sore hari habis asar. Saya lihat sendiri kejadiannya, subhanallah. Ada satu anak muda pakai motor baru, kemudian di depan dia ada satu mobil truk, dan waktu itu tidak ada pemisah jalan, trotoar jalan cukup besar. Tapi mobil truk ini jalannya pelan, dia tidak di sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Maka anak muda ini, dia nggak ngelewatin truk itu dari kirinya, tapi dia keluar ke jalur sebelah. Tiba-tiba waktu dia keluar dari sebelah, ada mobil cepat dari sana ditabrak, jatuh, meninggal di tempat. Dibawa ke klinik kami, saya lihat depan mata saya juga turun melihat dia gelepar sebentar terus meninggal dunia. Subhanallah, dibatangkan mobil pick up, diangkat lalu dibawa pulang, lihat KTP-nya, alamatnya dibawa pulang. Saya waktu itu merenung dan saya selalu jadikan bahan ceramah. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu sekalian, apakah anak muda ini tahu kalau dia akan tabrakan dan dia akan meninggal di situ? Kalau dia tahu dia nggak bakal keluar kan gitu, ya nggak? Kalau kita tahu misalnya Bapak Ibu akan pergi ke pesantren Darus Sholihin ya, dan pas nanti dulu di majlis ruhnya dicabut, datang nggak? Jujur jawab, nggak datang pasti. Tapi karena memang dirahasiakan kita tidak tahu, kita nggak tahu kapan. Nah itu masalahnya. Berarti teman-teman, jangan pernah tunggu nanti vonisan dokter ya. Kalau seandainya ada dokter bicara gini kepada Anda. Maaf Bapak Ibu sekalian, penyakit yang Anda hidap sekarang ini, yang ada pada Anda ini, ya menurut medis tinggal
2 jam lagi. Habis itu sudah nggak bisa hidup, 2 jam lagi. Kira-kira kalau ada yang datang, Pak, Bu, itu tetangga gosipin Anda masih mau balas? Oh enggak, dah biarin aja deh. Itu ada orang mau ambil uang, aduh biarin aja, saya 2 jam lagi mati nih. Kan gitu ya. Bahkan kalau perlu 2 jam itu mau buat apa nih? Ya maksimalin gitu ya. Sebenarnya teman-teman kita nggak perlu tunggu vonisan medis begitu, karena tanpa divonis kita bisa mati setiap saat. Saya sekarang di tempat ini bukan mendoakan diri saya, berapa banyak orang lagi ngomong, malaikat maut datang, cabut ruhnya, hitungan detik, cabut ruhnya jatuh. Orang cuma mengenang, oh Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Dan Anda tahu berapa lama Anda dikenang? Sebulan, 2 bulan, anggap 1 generasi lah, atau 2 generasi. Setelah itu Anda hilang dari sejarah. Saya mau tanya sini jujur, ada yang tahu kisah kakek-kakeknya? Atau ayah kakeknya? Bahkan kadang-kadang kakek saja kita tidak tahu ya. Berarti generasi 2, 3 itu sudah dilupain orang. Kecuali Anda punya jasa besar. Anda seorang ulama nulis buku, masih bisa dipelajari. Mungkin ada manfaatnya gitu ya. Ada yang Anda tinggalkan masjid, amal sedekah jariah mungkin. Orang masih sholat. Tapi kalau tidak ada yang Anda tinggalkan, apa yang mau dikenang? Sebanyak apapun jabatan kita, pangkat kita, semua akan jadi kenangan. Orang cuma bilang kalau kita meninggal, oh itu sepatunya dia, oh itu mobil dia, oh itu rumah dia, oh pernah dia menjabat ini, selesai. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban semua pada hari kiamat. Maka teman-teman selamatkan diri sendiri masing-masing ini sebelum datang hari penyesalan itu. Ya, kita harus betul-betul sadar bahwasanya akan bahaya sekali kalau kita tidak mau menyadari ini. Ini peringatan-peringatan. Waqad ja'akumun nadhir. Dan masih banyak pendapat-pendapat ulama yang lain yang berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian hati-hati sekali.